Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi fisika yaitu dispersi cahaya dan interferensi cahaya. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami yaitu Amelia Isma Silawarti nomor absen 7, Dina Maulidia nomor absen 11, Enggar Novianti Indriasari nomor absen 13, Evi Hidayatur Rohman nomor absen 14, dan Firman Suhai Lutfiansyah nomor absen 17. Dispersi cahaya. Apa sih dispersi itu? Dispersi merupakan fenomena cahaya yang ditimbulkan oleh peristiwa pembiasan cahaya. Dispersi cahaya terjadi jika seberkas cahaya polikromatik atau cahaya putih jatuh pada salah satu sisi prisma. Cahaya tersebut akan diuraikan menjadi warna-warna pembentukannya pelangi yang disebut spektrum cahaya. Kecepatan cahaya untuk semua warna dalam hamparan udara sama, tetapi dalam medium cepat rambat untuk tiap warna cahaya sedikit berbeda. Cahaya merah mempunyai cepat rambat paling besar sehingga mempunyai indeks bias paling kecil. Cahaya ungu mempunyai cepat rambat paling kecil sehingga indeks bias paling besar. Sudut dispersi adalah sudut yang dibentuk oleh sinar merah dan sinar ungu setelah keluar dari prisma. Rumus besar sudut dispersi adalah dispersi sama dengan delta ungu dikurangi delta merah. Bila sudut pembias prisma kecil, maka rumusnya adalah dispersi sama dengan NU min NM dikali beta. NU merupakan indeks bias ungu, NM merupakan indeks bias merah. Contoh soal, indeks bias sinar ungu 1,5233 dan sinar merah 1,5146. Hitunglah besar sudut dispersi bila sudut pembias prisma 20 derajat. Pembahasan. Diketahui indeks bias ungu sama dengan 1,5233. Indeks bias merah sama dengan 1,5146. Ditanya, sudut dispersi. Jawab, beta sama dengan 20 derajat. Sudut dispersi sama dengan indeks bias ungu min indeks bias merah dikali beta. Sama dengan 1,5233 min 1,5146 dikali 20 derajat sama dengan 0,1740 derajat. Jadi, besar sudut dispersinya adalah 0,1740 derajat. Saya dari kelompok 6 akan mempraktekkan peristiwa dispersi cahaya dan interferensi cahaya. Nah, ini hasilnya. Warna pelangi pada kompleks disk merupakan peristiwa interferensi. Sedangkan warna pelangi pada dinding merupakan peristiwa dispersi. Seperti pada gambar, interferensi terjadi ketika dua gelombang datang bersama pada suatu tempat. Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh dua sumber cahaya agar menghasilkan interferensi yang dapat diamati. 1. Kedua sumber cahaya harus koheren, yaitu keduanya harus memiliki beda fase yang selalu tetap. Karena itu, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Fase beda ini boleh 0 tapi tidak harus 0. 2. Kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Jika tidak, interferensi yang dihasilkan ruang kontras. Seperti pada gambar berikut, gejala yang ditimbulkan pada interferensi cahaya. Garis terang, terjadi interferensi maksimum atau konstruksi. Garis gelap, terjadi interferensi minimum atau destruktif. Contoh A. Percobaan Fresnel. B. Percobaan Thomas Young. C. Interferensi cahaya pada selaput tipis. D. Percobaan cincin Newton. A. Interferensi cahaya ganda.
percobaan Thomas Young. Untuk menghasilkan interferensi cahaya, Young menggunakan dua celah sempit S1 dan S2 berfungsi sebagai sumber cahaya koheren karena berasal dari satu sumber cahaya yaitu S. Selisih lintasan cahaya sumber S1 dan S2 adalah delta S. Delta S sama dengan S2P min S1P sama dengan D kali sin theta. Interferensi maksimum atau konstruktif. Interferensi maksimum akan menghasilkan garis terang pada layar. Pola ini terjadi jika selisih lintasan sumber delta S sama dengan 0 atau kelipatan genap dengan setengah panjang gelombang. Secara matematis ditulis D kecil sin theta sama dengan buka kurung 2n kecil tutup kurung setengah lambda. Bawahnya P dikali D kecil per L kecil sama dengan buka kurung 2n tutup kurung setengah lambda. Interferensi minimum atau destruktif. Interferensi minimum akan menghasilkan garis gelap pada layar. Pola ini akan terjadi jika selisih lintasan sumber sama delta S dengan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Secara sistematis ditulis D kecil sin theta sama dengan buka kurung 2n kecil min 1 tutup kurung setengah lambda. Bawahnya P dikali D kecil per L kecil sama dengan buka kurung 2n kecil min 1 tutup kurung setengah lambda. Jarak antara garis terang dan garis gelap yang berdekatan dimisalkan delta Y. Contoh 1. Jarak terang pusat ke garis gelap ke min 1. 2. Jarak terang 1 ke garis gelap 2. Maka berlaku delta Y sama dengan L kecil dikali lambda per 2 D kecil. Jarak antara dua garis terang atau dua garis gelap yang berdekatan dimisalkan delta X. Contoh jarak terang 1 dengan terang 2, jarak gelap 1 dengan gelap 2. Rumus delta X sama dengan L kecil dikali lambda per D kecil. Keterangannya, D sama dengan jarak antara dua celah, P kecil sama dengan jarak pola terang atau gelap ke terang pusat, L kecil sama dengan jarak celah ke layar, lambda sama dengan panjang gelombang cahaya yang digunakan, N kecil sama dengan bilangan orde. 0 untuk terang pusat. Delta sama dengan sudut interferensi. B. Interferensi pada lapisan tipis. Contoh dari interferensi pada lapisan tipis adalah bintik-bintik embun di dedaunan atau rerumputan yang dikenai sinar matahari memancarkan warna-warna cahaya tertentu. Timbulnya warna seperti itu juga dapat dijumpai pada lapisan tipis minyak tanah yang tumpah di atas air atau gelembung sabut yang mendapat sinar matahari. Pada gambar tersebut termasuk interferensi pada lapisan tipis. Ada dua faktor yang menyebabkan pola interferensi pada selaput tipis, yaitu perbedaan panjang lintasan optik sinar BE dengan sinar PJDF serta perubahan fase sinar pantul BE. Dengan memperhitungkan kedua faktor tersebut, syarat interferensi dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, syarat terjadinya interferensi maksimum atau terang adalah 2 dikali N dikali D dikali cos R sama dengan 2M-1 dikali setengah lambda. M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, syarat terjadinya interferensi minimum atau gelap adalah 2 dikali N dikali D dikali cos R sama dengan 2M dikali setengah lambda. M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan keterangan N sama dengan indeks bias lapisan, D sama dengan tebal lapisan, meter, R sama dengan sudut cahaya, derajat, M sama dengan bilangan orde, lambda sama dengan panjang gelombang cahaya, meter. C. Jinji Newton.
Cincin Newton merupakan pola interferensi berbentuk lingkaran-lingkaran gelap dan terang secara berurutan. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan sistem optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung datar yang diletakkan dengan bagian cembungnya menyinggung kaca plan paralel, seperti pada gambar tersebut. Sistem optik tersebut disinari dari atas dengan arah tegak lurus oleh cahaya yang panjang, gelombangnya lambda. Jika R adalah jari-jari kelengkungan, lensa R adalah jari-jari lingkaran gelap dan terang hasil interferensi. Maka terjadinya syarat interferensi adalah sebagai berikut. Syarat terjadinya interferensi maksimum atau lingkaran terang adalah nRT kuadrat sama dengan 2M min 1 dikali setengah R. M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan RT sama dengan jari-jari lingkaran terang ke M dan ke M dan N sama dengan indeks bias medium. Syarat terjadinya interferensi minimum atau lingkaran gelap adalah nRG kuadrat sama dengan 2M kali setengah kali setengah lambda kali R. M sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan RG adalah jari-jari lingkaran gelap ke M. Contoh soal. Seberkas cahaya melewati dua celah sempit dengan jarak 0,5 mm. Dua celah tersebut diletakkan 2 meter dari sebuah layar. Jika panjang gelombang 650 nm, maka jarak dua garis terang yang berdekatan adalah 1 nm sama dengan 10. Ini keterangannya 1 nm sama dengan 10 pangkat min 9m. Pembahasan. Diketahui D sama dengan 0,5 mm sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4m. L sama dengan 2 meter. Lambda sama dengan 650 nm atau sama dengan 650 kali 10 pangkat min 9m. Ditanyanya itu P. Jawab. P sama dengan L kali lambda per D. P sama dengan 650 kali 90 pangkat min 9m dikali 2m dibagi 5 kali 10 pangkat 4 pangkat min 4m. P sama dengan 130 kali 10 pangkat min 9m dikali 2m per 10 min 10 pangkat min 4m. Maka P sama dengan 2,6 kali 10 pangkat min 3m. Jadi jarak dua garis terang yang berdekatan adalah 2,6 kali 10 pangkat min 3m. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.